Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dr. Muklis Ansori MPD selaku pengampu mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Kemudian teman-teman mahasiswa MPI yang berbahagia, alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini kita masih bisa bersama-sama berkumpul dalam dunia maya untuk tholabul ilmi. Baiklah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu semua yang kami hormati, perkenankan saya akan mempresentasikan tugas saya, yaitu manajemen sarana dan prasarana di lembaga pendidikan Islam. Latar belakang. Dalam kaitannya dengan dunia pendidikan, sarana dan prasarana pendidikan dapat diposisikan sebagai bagian penunjang keberhasilan siswa dengan ditunjukkan oleh prestasi belajar siswa. Keberadaan sarana prasarana diperlukan proses pembelajaran, termasuk komponen yang harus terpenuhi dalam melakukan proses pendidikan. Kenyataan di lapangan bahwa penggunaan sarana prasarana mempengaruhi proses belajar mengajar, pembelajaran dapat berjalan dan siswa dapat belajar dengan maksimal. Pengertian manajemen prasarana, sarana prasarana. Menurut ahli, manajemen sarana prasarana pendidikan merupakan keseluruhan proses pengadaan, pendayagunaan dan pengawasan terhadap prasarana dan peralatan yang digunakan untuk menunjang terselenggaranya pendidikan yang bermutu di sekolah. Menurut Werang, 2016, 142. Manajemen sarana dan prasarana adalah keseluruhan proses kerjasama pendayagunaan semua perlengkapan pendidikan secara efektif dan efisien. Bafadal, 2014, nomor 2. Kemudian manajemen sarana dan prasarana adalah keseluruhan proses perencanaan, pengadaan, pendayagunaan dan pengawasan sarana dan prasarana yang digunakan agar tujuan pendidikan di sekolah tercapai dengan efektif dan efisien. Robaid, 2012. Manajemen sarana dan prasarana adalah proses kerjasama pendayagunaan sarana dan prasarana pendidikan secara efektif dan efisien. Sulistia Mustari, 2014. Secara umum, berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat dipahami bahwa manajemen dan prasarana adalah kegiatan yang mengatur untuk mempersiapkan segala peralatan material bagi terselenggaranya proses pendidikan di sekolah. Pengaturan ini dilakukan guna menunjang keberhasilan proses pembelajaran baik secara langsung maupun tidak langsung. Tujuan manajemen prasarana untuk mengupayakan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan melalui sistem perencanaan dan pengadaan yang hati-hati dan seksama. Melalui manajemen sarana dan prasarana pendidikan, diharapkan semua perlengkapan yang didapatkan sekolah adalah sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas tinggi sesuai dengan kebutuhan sekolah yang berkualitas tinggi, sesuai dengan kebutuhan sekolah dan dengan dana yang efisien. Untuk mengupayakan pemakaian sarana prasarana sekolah secara tepat dan efisien. Untuk mengupayakan pembelian sarana dan prasarana sekolah, keberadaan selalu dalam kondisi siap pakai dalam setiap diperlukan semua personil sekolah. Tujuan sarana prasarana. Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapatlah dipahami bahwa tujuan dari manajemen sarana dan prasarana yang baik diharapkan dapat menciptakan sekolah yang bersih, rapi, indah, sehingga menciptakan kondisi yang menyenangkan baik bagi guru maupun murid untuk berada di sekolah. Di samping itu juga diharapkan tersedianya alat-alat atau fasilitas belajar yang memadai secara kuantitatif, kualitatif, dan relevan dengan kebutuhan serta dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan proses pendidikan dan pengajaran, baik oleh guru sebagai pengajar maupun murid-murid sebagai pelajar. Prinsip-prinsip manajemen sarana prasarana. Lahan bangunan dan perabot sekolah sebagai
gambaran cita dan citra masyarakat. Lahan bangunan dan perlengkapan prapor disesuaikan bagi kepentingan anak-anak. Sebagai penanggung jawab harus membantu program sekolah agar melatih para petugas. Sebagai penanggung jawab mampu memelihara dan menggunakan bangunan dan tanah secara efisien. Perencanaan lahan bangunan dan perlengkapan sekolah sebagai pancaran keinginan bersama. Kemudian, lahan bangunan dan perlengkapan prapor disesuaikan dengan kepentingan anak-anak. Sebagai penanggung jawab, sekolah harus memiliki kecakapan untuk mengenal kualitatif dan kuantitatif sesuai fungsi. Kemudian yang terakhir, sebagai penanggung jawab harus memperhatikan seluruh alat pendidikan dibutuhkan oleh anak-anak. Proses sarana prasarana pendidikan 1. Menetapkan secara sementara tujuan didasarkan pada kebutuhan pendidikan. 2. Menetapkan keadaan sekarang dari pendidikan dalam masyarakat tertentu. 3. Merumuskan suatu program khusus tentang tujuan-tujuan sekolah. 4. Menetapkan rangkaian tindakan yang perlu untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. 5. Mewujudkan rencana menjadi tindakan. 6. Mengadakan penilaian secara terus-menerus. 7. Merencanakan kembali bila mana penilaian menyatakan ini perlu atau diinginkan. Demikian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kritik dan saran kami tunggu. Matur suwun. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.